Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sendia, NPM 18012. Hari ini saya akan melanjutkan video perkuliahan saya, yaitu statistik deskriptif. Hari ini saya akan membahas tentang materi ukuran dispersi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Mengapa perlu ukuran dispersi? Yang pertama, rata-rata dan median hanya menggambarkan sentral dari kelompok data, tetapi tidak menggambarkan bagaimana penyebarannya. Dua kelompok data dengan rata-rata sama belum tentu memiliki penyebaran yang sama. Oleh karena itu, hanya dengan rata-rata kita tidak dapat melihat gambaran yang jelas dari kelompok data tersebut. Ukuran dispersi yang kecil menunjukkan nilai data saling berdekatan, sedangkan nilai dispersi yang besar menunjukkan bahwa nilai data menyebar. Ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai sentral. Ada dua macam pengukuran dispersi. Yang pertama, pengukuran dispersi absolut. Digunakan untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data. Metode pengukuran dispersi absolut ada 4. Yang pertama rank, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar. Yang kedua, ada pengukuran dispersi relatif. Pengukuran ini digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Metode pengukuran dispersi relatif ada 2. Yang pertama, koefisien variasi dan koefisien variasi kuartil. Yang pertama, kita akan membahas jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil data, yang dirumuskan dengan R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas datanya semakin tidak baik. Yang kedua, ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang pertama ada deviasi rata-rata data tunggal. Yang kedua, ada deviasi rata-rata data berkelompok. Yang ketiga ada varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansnya disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variansnya disimbolkan dengan sigma. Varians data tunggal ini ada 2, yang pertama metode biasa dan metode angka besar. Untuk varians data berkelompok itu ada 3 metode. Yang pertama metode biasa, yang kedua metode angka kasar, dan metode angka coding.
masing-masing metode ini ada rumusnya untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Di sini bisa kawan-kawan lihat di slide kita. Yang keempat ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar rata-rata kuadrat. Untuk sampel, simpangan bakunya dilambangkan dengan S, sedangkan untuk simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma. Simpangan baku data tunggal itu menggunakan dua metode. Yang pertama metode biasa dan metode angka kasar. Untuk simpangan baku data berkelompok yaitu menggunakan tiga metode. Yang pertama metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Yang kelima kita masuk koefisien variasi. Untuk melihat penyimpangan nilai yang terdiri dari beberapa kumpulan data, bentuk umumnya bisa dituliskan dengan dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Yang pertama, koefisien variasi dengan rumus Kv sama dengan S per X kali 100%. Yang kedua, variasi jangkauan atau VR sama dengan R per X kali 100%. Yang ketiga, variasi simpangan rata-rata VSR sama dengan SR per X kali 100%. Dan yang keempat ada variasi kuartil atau VQ sama dengan QD per ME kali 100% sama dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 tambah Q1 kali 100%. Yang keenam, kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan, skewness, adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Di sini bisa teman-teman lihat gambarnya. Untuk mengetahui konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri, digunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, koefisien kemencengan Pearson, koefisien kemencengan Bowley, koefisien kemencengan persentil, dan koefisien kemencengan. Yang pertama kita akan membahas tentang koefisien kemencengan Pearson. Nah, di sini ada rumusnya dan ada keterangannya. Nah, jika SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka yang pertama SK sama dengan 0, berarti kurva berbentuk simetris. Yang kedua, SK lebih dari 0 atau besar dari 0, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Yang ketiga, jika SK kecil dari 0, berarti kurva menceng ke kiri atau menceng negatif.
Selanjutnya ada koefisien kemencengan Boulle atau kuartil koefisien kemencengan. Nah, di sini ada rumusnya dan ada rumus yang telah disederhanakan dan ada keterangannya. Jadi, kesimpulannya yang pertama, Q3 dikurang Q2 lebih besar dari Q2 dikurang Q1, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Yang kedua, jika Q3 kurang Q2 kecil dari Q2 kurang Q1, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. SKB positif berarti distribusi menceng ke kanan, dan SKB negatif berarti distribusi menceng ke kiri. SKB sama dengan besar kurang dari 0,1 menggambarkan distribusi yang menceng tidak berarti, dan SKB besar dari 0,3 menggambarkan kurva yang menceng berarti. Koefisien kemencengan persentil. Nah, di sini sudah ada rumusnya dan juga sudah ada keterangannya. Yang ketujuh, keruncingan atau kurtosis. Di sini bisa teman-teman lihat gambarnya. Nah, keruncingan atau kurtosis ini adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada leptokurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak relatif tertinggi. Nah, bisa teman-teman lihat di gambarnya, yaitu yang garis warna biru. Yang kedua, platikurtik, itu distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Dan yang ketiga, mesokurtik, distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah koefisien keruncingan dan koefisien kurtosis persentil. Yang pertama, koefisien keruncingan. Ketentuannya ada 3. Yang pertama, nilai kecil dari 3 itu distribusi platikurtik. Jika nilai besar dari 3 itu distribusi leptokurtik, dan jika nilai sama dengan 3 itu distribusi mesokurtik. Ini ada rumusnya, data tunggal dengan data berkelompok.